keindahan kota Semarang. Halo teman-teman, di hari yang cerah ini aku akan membawa kalian jalan-jalan berkeliling kota Semarang tercinta. Sebagai warga Semarang, aku merasa begitu bangga dan juga beruntung memiliki banyak makanan khas. Semarang memiliki makanan berupa pesona kuliner yang tidak dapat diabaikan. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan makanan khas tersebut. Yuk, langsung ke destinasi yang pertama. Destinasi pertama saya ada pada warung yang terkenal dengan nama Soto Neon, tetapi ia juga menjual tahu gimbal. Letaknya itu ada pada kanan jalan setelah gereja. Halo teman-teman, sekarang aku ada di Soto Neon di dekat Pringgading. Jadi ini adalah soto khas Semarang, di mana soto khas Semarang ini sotonya lebih ke arah manis ya guys. Kalau biasanya soto-soto di daerah Jakarta atau soto daerah Kudus dan Jepara atau sekitarnya lebih ke arah asin. Kalau di Semarang ini ciri khasnya sotonya itu rasanya sangat manis. Isinya ada misoa, lalu ada ayam dan juga bawang-bawangan. Ini kita juga disediain jeruk, terus ada sate-satean ini, ada tempe dan juga sayur yang kita bisa racik sendiri. Mau seberapapun kita bisa ambil sendiri ya guys. Di sini juga ada bergedel, ada tempe yang masih hangat. Sini yang kedua aku juga pesen tahu gimbal. Dimana tahu gimbal ini kayak ini mirip seperti ketoprak, tapi bedanya kalau tahu gimbal ini ada udangnya. Bisa dilihat, ini ada udangnya. Dan ini isinya ada tahu, lalu ada tauge, terus ada telur ceplok, dilengkapi dengan saus kacang. Kalau rasanya sendiri kita coba. Kayak Semarang banget sih, manis banget sih, tapi enak. Menurut aku tahu gimbalnya tuh beneran enak banget guys. Jadi tahunya itu banyak, udangnya banyak, lontongnya banyak, sayurnya juga banyak. Jadi kayak seimbang 1:1. Jadi nggak ada yang bener-bener timpang gitu, kayak lontongnya lebih banyak, nggak ada. Jadi udangnya pun juga besar-besar, rasanya pun lebih ke arah manis karena mungkin ini khas Semarangan. Rasanya tuh manisnya bener-bener manis yang bukan manis gula, tapi itu manisnya manis kecap dan juga manis saus kacang. Itu benar-benar keblend jadi satu. Sotonya juga gitu, misoanya itu lebih halus dari miso soto dari yang lainnya. Rasanya juga gurih dan lebih ke arah manis juga. Overall enak sih. Udangnya gede banget dan nggak cuma 2-3, kayaknya ada 4 tadi aku makan. Enak, dagingnya besar. Pecinta tahu gimbal wajib banget beli ini. Lanjut ke destinasi kedua dari perjalanan saya. Ini merupakan mie kopiok yang sudah eksis sejak 1970. Dan ini mie kopiok ini sangat legend sekali di Semarang. Namanya mie kopiok Pak Dur. Udah di lokasi kedua makanan khas Semarang, yaitu ada mie kopiok. Mie kopiok ini terdiri dari ada tahu, lalu ada mie, ada tauge dan juga ada kerupuk kendar yang dicampur. Bisa dilihat teman-teman. Ini salah satu makanan khas Semarang yang benar-benar Semarang banget ya teman-teman. Tentang kuahnya ini cenderung ke arah manis karena mendominasi dengan rasa kecap dan juga kaldu. Lalu ada tahunya yang masih fresh, masih kriuk-kriuk. Terus
satu gendang ini, dan juga tahu serta lontong untuk karbohidratnya. Kalau menurut aku sendiri sih oke aja ya, karena gurih, manis, dan asinnya itu pas. Teman-teman kalau di sini mau meracik bumbu ini ada sambal dan juga ada cuka dan juga kecap manis dan juga garam. Hanya berjalan beberapa langkah saja dari mie kopiok Pak Dur, kita dapat menemukan es pankuk Pak Yono yang tidak kalah legend di Semarang. Per cup esnya dibanderol dengan harga 15.000 dengan topping agar-agar dan juga pankuk tentunya. Jadi sekarang ini aku habis beli es pankuk di sebelahnya mie kopiok Pak Dur. Yang membuat es pankuk ini unik itu karena ada pankuknya, guys. Nih ada pankuknya. Lalu rasanya sendiri ini ada rasa kelapa muda, rasa coklat dan juga alpukat. Selain itu ada jelinya juga. Jadi rasanya sendiri yang aku rasain itu coklatnya itu bener-bener kayak coklat yang bukan cuma coklat fontaine doang, apalagi essence, tapi beneran coklat yang dicampur sama santan itu kan. Untuk alpukatnya juga sama, itu rasanya alpukatnya itu bener-bener kuat banget karena bisa dilihat ini kayak lebih kental gitu. Beda dengan es puter biasa yang kayak ada es-esnya doang, tapi ini enggak, ini beda. Dan juga yang rasa kelapa muda, paling enak kelapa mudanya sih. Nah, untuk pankuknya sendiri rasanya itu bukan kayak pankuk yang fluffy gitu ya guys. Jadi ini lebih ke agak bantet sih, cuman bukan bantet yang dalam arti yang nggak enak gitu loh. Kayak kenyal-kenyal tapi gurih juga. Nah, teman-teman, ini merupakan bangunan yang menjadi ikon Semarang, yaitu Lawang Sewu. Di balik keindahan malam yang menyelimuti kota Semarang, terdapat pesona kuliner yang menggoda selera. Izinkan saya mengajak Anda untuk berkeliling kota ini dan menikmati kelezatan makanan yang tak terlupakan. Destinasi pertama di malam ini adalah Nasi Ayam Bunyoto. Nasi ayam ini sudah berdiri sejak 1976 dan berada di depan SD Saverus Jalan MT Haryono, Semarang. Nasi ayam khas Semarang ini terkenal dengan rasanya yang manis, berbeda dengan nasi ayam di daerah lain. Harganya dibanderol sekitar 24.000 per porsinya. Ini aku kasihnya porsi separuh, dapat telur, lalu ada Jepang pedas dan juga ayam. Nasi ayam itu udah legend banget di Semarang karena udah ada sejak lama. Dan ini tuh terbuat dari santan dan rasanya tuh cenderung lebih ke manis seperti makanan-makanan Semarang lain. Oke. Untuk informasi tambahan, nasi ayam ini buka pada pukul 5 sore dan juga tutup pada pukul 9 malam. Destinasi terakhir kita adalah nasi gandul Pak Mehmet. Nasi gandul ini merupakan satu kuliner yang paling legendaris di Semarang yang berdiri sejak 1990. Dan tempat ini biasanya dijadikan destinasi wisata para traveler. Halo teman-teman, sekarang kita ada di destinasi terakhir di kota Semarang untuk makanan yang paling legendaris di sini. Di tempat ini tuh nggak pernah yang namanya sepi, jadi selalu ramai. Dan tempatnya itu ada di Jalan Dr. Cipto. Itu adalah nasi gandul Pak Mehmet.
Dodol ini tuh merupakan makanan yang paling ikon di Semarang. Jadi begitu banyak orang dari luar kota menuju ke Semarang itu pasti destinasi makanan utamanya yaitu nasi gandul Pak Mehmet ini. Ini kuahnya itu seperti kuah gulai tapi lebih manis. Jadi dan selain itu ada telurnya. Lalu ada dagingnya yang porsinya cukup banyak ya untuk separuh, karena ini aku pastinya cuman separuh porsi aja tapi banyak banget. Manis tetapi gurih dan juga rasanya tuh fresh, bukan seperti kuah yang bahasanya apa ya, nget-ngetan gitu, kayak bukan kuah yang ditambahin air aja tapi bener-bener kuah yang kental dan gulainya itu kerasa. Dan juga ini kan dipasang disajikan di daun pisang ini ya, jadi rasa autentiknya tuh bener-bener kerasa banget. Tapi ini bener-bener enak banget sih. Dan kalian bisa juga lihat tempatnya ini sangat ramai, jadi kita harus duduk di mobil untuk makan karena benar-benar seramai itu guys. Meskipun habis hujan-hujan deras tapi benar-benar pengunjung itu dari ujung kanan ke ujung kiri benar-benar ramai semua, jadi ini ada tempat duduk yang bisa kita tempati. Ya inilah, kita makan di mobil. Nah teman-teman, lauk dari nasi gandul Pak Mehmet ini nggak cuma telur dan daging aja ya. Jadi di dalam itu ada yang namanya kikil, terus ada juga rempelo ati dan juga jeruan-jeruan sapi atau ayam lainnya. Dan tersedia juga ada kerupuk, lalu ada sate dan berbagai macam makanan pendamping. Teman-teman, itulah perjalanan saya pada hari ini. Hari ini aku merasa senang, bangga, dan beruntung karena mencicipi makanan khas Semarang. Menurut pandanganku, makanan merupakan jalan pintas menuju hati seseorang, dan makanan daerah adalah sebuah cara yang indah untuk merasakan budaya serta identitas yang kuat. Setiap suap membawa kebanggaan yang melimpah, setiap hidangan mengungkap sejarah, tradisi, dan rasa lokal yang tak tertandingi. Makanan-makanan khas Semarang ini bukan hanya sekedar hidangan semata, namun juga cermin dan identitas. Setiap resep turun-temurun dijaga dengan penuh cinta, setiap bumbu diolah dengan hati-hati sehingga menciptakan rasa yang otentik. Sebagai generasi muda, saya ingin menunjukkan hidangan ini kepada seluruh dunia. Saya ingin memperluas pemahaman mereka tentang makna, keindahan, dan keragaman budaya Indonesia. Makanan khas daerah ini adalah sebuah harta yang tak ternilai dan harus kita jaga hingga hari esok. Sampai jumpa di perjalanan saya selanjutnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan juga berkah dalam.